Setelah Roh Kudus memberikan rasa lapar, yang kedua, sekalipun dihadang, Sakeus terus mencari cara untuk melihat Tuhan. Dia tidak menyerah, itu pekerjaan Roh Kudus. Dan Sakeus terus melakukannya karena rasa laparnya telah menguasainya. Dia berespon benar. Dia mencari cara dan akhirnya dia menemukan cara. Dia berlari mendahului orang banyak dan naik ke atas pohon. Itu bagian Sakeus. Bagian Tuhan, bagian Roh Kudus adalah memberikan rasa lapar. Bagian kita adalah mencari Tuhan, meresponinya dengan benar. Dan ketika Sakeus di atas pohon melihat seperti apakah Tuhan Yesus itu, pada saat itu apa yang terjadi? Tiba-tiba namanya dipanggil. Tiba-tiba terdengar suara, Sakeus, turunlah. Dan itu secara ajaib, suara itu menggetarkan hatinya karena suara itu datang dari Tuhan. Ketika seseorang mencari Tuhan, maka akan muncul panggilannya. Dan suara itu memanggil Sakeus. Saudara, hari ini, kalau hari ini Roh Kudus melintasi kita, mungkin sudah berkali-kali dengar baik-baik, kita harus meresponinya dengan benar. Di hadapan Tuhan, respon itu adalah hal yang utama. Ketika Daud berdosa, responnya itulah yang membedakan dia dengan Saul. Ketika Adam berdosa, responnya tidak sama. Ketika Adam berdosa, dia berusaha untuk bersembunyi. Dia pikir Tuhan tidak akan menemukan dia kalau dia bersembunyi. Responnya dia menyembunyikan dosanya. Demikian juga dengan anaknya Kain. Dia berkata, emang aku ini penjaga adikku. Tetapi apa kata Tuhan? Bahwa darah adiknya Habel telah memanggil-manggil, telah berseru dari tanah. Semuanya tergantung kepada respon. Jadi, kalau kita tahu bagian Roh Kudus itu bekerja dan bergerak dalam hidup seseorang, itu menunjukkan orang itu punya respon yang benar kepada Roh Kudus. Hari ini, belajar dari Sakeus. Ketika rasa lapar itu dimunculkan Roh Kudus dari dalam hatinya, Sakeus itu naik ke atas pohon. Dia ingin melihat, dia tidak bisa menyerah, dia tidak mau berhenti, dia ingin ketemu Tuhan. Ketika seseorang mencari Tuhan, Tuhan gak pernah mengabaikannya. Tuhan tidak pernah menghindar ketika seseorang mencarinya. Pada saat itu, Sakeus tiba-tiba mendengar suaranya dipanggil. Tuhan itu selalu membereskan hati kita. Tuhan itu selalu membersihkan hati kita. Setiap hal yang belum beres, setiap hal yang belum bersih, itu akan menjadi sasarannya. Karena Tuhan mau hidup, mau hadir di dalam hidup kita. Tuhan tidak akan pernah tinggal diam ketika kita mengundangnya masuk dalam hidup kita. Setelah Tuhan membereskan hati dan hidup seseorang, sama seperti Sakeus, ayat yang ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Di sini adalah terjadi hati yang lapang, hati yang luas, tidak terikat lagi dengan hal-hal materi. Orang yang mengalami Roh Kudus adalah orang yang mengalami kelegaan. Orang yang mengalami hatinya itu tidak terikat lagi kepada hal-hal fisik. Tetapi kalau ada hamba Tuhan yang makin lama makin terikat dengan hal fisik, diragukan kehamba Tuhanannya. Ciri seorang hamba Tuhan tidak terikat dengan hal-hal fisik. Tidak lagi hidup untuk 1000 tahun di muka bumi, tetapi hidup untuk kerajaan 1000 tahun. Karena itu saudara, lihatlah
semakin hari harusnya semakin ringan, bukan berat dengan barang-barang yang kita punya. Ayat selanjutnya dituliskan, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Apa yang terjadi dengan kata 4 kali lipat? Itu artinya pemberesan. Dia bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dia berbuat. Dia tidak sekedar minta maaf, tetapi dia lakukan ganti rugi. Bahkan bukan ganti rugi lagi, tapi ganti untung. Kenapa? Karena dia dijamah oleh Tuhan. Orang yang dijamah oleh Tuhan tidak melukai orang banyak. Orang yang dijamah oleh Tuhan tidak bercucuk seperti landak lagi, tetapi dia akan lembut dan tenang. Di dalam hatinya ada roh yang lembut dan ada roh yang tenang. Itulah yang indah di hadapan Tuhan.